teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Fitri. Saya berasal dari kelas 1A. Tujuan saya membuat video ini untuk menambah nilai mata kuliah ilmu pangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah kelompok tanaman yang menghasilkan biji yang biasanya dikonsumsi sebagai nutrisi. Mereka kaya akan protein, serat, vitamin, dan lemak sehat, menjadikannya bagian penting dalam pola makan seimbang. Kacang-kacangan sangat cocok untuk vegetarian, atlet, atau individu yang membutuhkan energi dan protein tinggi. Di sini saya akan mengambil contoh seperti kacang merah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Kacang merah adalah jenis kacang-kacangan yang populer karena kandungan gizinya yang tinggi dan manfaat kesehatannya. Kacang ini berwarna merah tua dengan tekstur yang padat dan bentuknya menyerupai ginjal. Kandungan gizi kacang merah. Dalam 100 gram kacang merah matang terdapat kalori sekitar 127 kilokal, protein 8,7 gram, karbohidrat 22,8 gram, serat 6,4 gram, lemak 0,5 gram, vitamin dan mineral, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan vitamin B kompleks. Manfaat kesehatan kacang merah. Yang pertama, sumber protein nabati. Kacang merah kaya akan protein, menjadikannya sumber alternatif protein bagi vegetarian dan vegan. Protein membantu pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Yang kedua, meningkatkan kesehatan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi dapat membantukan pencernaan, mencegah sembelit, dan meningkatkan kesehatan usus. Yang ketiga, mengontrol kadar gula darah. Serat dalam kacang merah memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, cocok untuk penderita diabetes. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Kacang merah mengandung kalium, magnesium, dan serat yang membantu menurunkan tekanan darah serta mengurangi kadar kolesterol jahat. Yang kelima, anemia. Zat besi dalam kacang merah berperan penting dalam produksi sel darah merah yang mencegah anemia. Cocok bagi individu yang kekurangan zat besi. Yang keenam, menurunkan berat badan. Kombinasi serat, protein, dan karbohidrat kompleks memberikan rasa kenyang lebih lama sehingga membantu mengontrol nafsu makan. Yang ketujuh, mengandung antioksidan. Polifenol dalam kacang merah membantu melawan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Cara mengolah kacang merah. Yang pertama, direndam terlebih dahulu. Kacang merah mentah harus direndam selama 8-12 jam untuk mengurangi kandungan zat anti gizi seperti lektin dan mempermudah pencernaan. Yang kedua, direbus hingga lunak. Pastikan kacang merah matang sempurna karena kacang mentah dapat membahayakan bagi kesehatan. Kacang merah dapat dikonsumsi dalam berbagai hidangan. Yang pertama, seperti sup kacang merah, salad, sambal goreng kacang merah, pelengkap burrito atau tauco, dan es kacang merah. Tips konsumsi kacang merah. Hindari mengonsumsi kacang merah mentah atau kurang matang karena mengandung phytolactinin, racun alami yang bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Yang kedua, konsumsi dalam porsi yang wajar, terutama kepada penderita asam urat karena kacang merah mengandung purin. Yang ketiga, jika membeli kacang kalengan, bilas kacang sebelum dikonsumsi untuk mengurangi kadar garam. Kacang merah adalah sumber nutrisi yang sangat baik untuk mendukung pola makan sehat dan aktif. Cocok diproduksi oleh semua kalangan seperti atlet atau individu yang ingin menurunkan berat badan atau mereka yang membutuhkan energi tambahan. Kacang hijau adalah sejenis polong-polongan yang sering dikonsumsi di banyak negara, seperti di Asia. Nama ilmiahnya adalah Vigna radiata. Kacang ini memiliki banyak manfaat kesehatan dan dapat diolah menjadi berbagai makanan dan minuman. Kandungan gizi kacang hijau.
Kacang hijau kaya akan nutrisi seperti yang pertama protein yang membantu pembentukan otot dan pemulihan tubuh. Yang kedua serat, baik untuk pencernaan dan mengatasi sembelit. Yang ketiga vitamin B kompleks, mendukung metabolisme energi. Yang keempat zat besi, yaitu mencegah anemia. Yang kelima folat, penting untuk ibu hamil untuk perkembangan janin. Yang keenam, magnesium dan kalsium, yaitu menjaga kesehatan tulang dan otot. Yang ketujuh, antioksidan, melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Manfaat kacang hijau. Yang pertama, meningkatkan energi. Karena kandungan karbohidrat kompleksnya, kacang hijau menjadi sumber energi yang baik. Yang kedua, membantu pertumbuhan. Kandungan proteinnya baik untuk perkembangan tubuh, terutama bagi anak-anak dan remaja. Yang ketiga, menjaga kesehatan pencernaan. Serat membantu sistem pencernaan lebih lancar. Yang keempat, mendukung kehamilan sehat. Kandungan asam folatnya mencegah cacat tabung saraf pada janin. Yang kelima, menjaga kesehatan jantung. Kaya akan magnesium dan serat yang membantu mengontrol kolesterol. Yang keenam, mengontrol berat badan. Rendah lemak dan tinggi serat membuatnya baik untuk program diet. Cara mengonsumsi kacang hijau. Kacang hijau dapat diolah dalam berbagai bentuk seperti yang pertama, bubur kacang hijau. Yang kedua, minuman sari kacang hijau. Yang ketiga, kecambah atau toge untuk ditumis atau dimakan mentah. Yang keempat, isian kue seperti onde-onde dan bakpao. Kacang hijau juga mudah dicerna, sehingga cocok dikonsumsi semua usia, mulai dari bayi hingga orang tua. Kacang kedelai adalah jenis kacang-kacangan yang berasal dari tanaman Glycinimex. Kedelai merupakan salah satu sumber protein nabati terbaik dan memiliki peran penting dalam pola makan sehat di berbagai negara, terutama di Asia. Kandungan gizi kacang kedelai. Kedelai memiliki kandungan nutrisi yang kaya akan seperti yang pertama, protein tinggi. Kedelai mengandung semua asam amino esensial, menjadikannya sumber protein lengkap. Yang kedua, serat. Baik untuk sistem pencernaan dan menurunkan kolesterol. Yang ketiga, lemak tak jenuh. Mengandung lemak sehat seperti omega 3 dan omega 6. Yang keempat, isoflavon. Senyawa antioksidan yang baik bagi kesehatan jantung dan hormonal. Yang kelima, kalsium dan magnesium. Penting untuk menjaga kepadatan tulang. Yang keenam, vitamin B kompleks. Membantu metabolisme energi. Yang ketujuh, zat besi. Mencegah anemia. Manfaat kacang kedelai. Yang pertama, sumber protein nabati. Cocok sebagai pengganti protein hewani, terutama bagi vegetarian dan vegan. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Kandungan lemak tak jenuh dan isoflavon membantu menurunkan kolesterol. Yang ketiga, mendukung kesehatan tulang. Kalsium dan isoflavon membantu mencegah osteoporosis. Yang keempat, mengontrol gula darah. Indeks glikemik rendah, baik untuk penderita diabetes. 5. Menyeimbangkan hormon. Isoflavon pada kedelai menyerupai estrogen, membantu mengurangi gejala menopause pada wanita. Yang keenam, mencegah kanker. Antioksidan dalam kedelai dapat membantu melawan radikal bebas yang memicu kanker. 7. Membantu menurunkan berat badan. Kandungan protein dan serat memberikan rasa kenyang lebih lama. Produk olahan kacang kedelai. Kacang kedelai dapat diolah menjadi berbagai olahan seperti tahu, makanan rendah lemak, tinggi protein. Yang kedua, tempe. Sumber protein nabati yang difermentasi dengan probiotik alami. Yang ketiga, susu kedelai. Alternatif susu untuk orang yang intoleransi laktosa. Yang keempat, kecap asin. Bumbu yang dihasilkan dari fermentasi kedelai. Yang kelima, miso, pasta fermentasi kedelai dari Jepang. Protein kedelai digunakan dalam produk makanan seperti burger nabati.
Keamanan mengonsumsi kacang kedelai. Meskipun kaya manfaat, mengonsumsi kacang kedelai berlebihan dapat dihindari, terutama bagi penderita gangguan tiroid. Karena kandungan goitrogen dalam kedelai dapat mengganggu penyerapan iodium. Namun, dalam jumlah moderat, kedelai aman dan sehat untuk dikonsumsi. Sekian dari saya penjelasan tentang kacang-kacangan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Jangan lupa like, comment, and share.